bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang sangat hangat sekali, masih baru. Namanya adalah Daublak. Buat kalian yang belum tahu, Daublak ini adalah era Historia, dimana era Historia itu masih sangat baru ya. Jadi kalau kalian lihat video saya di tahun 2025, dia masih termasuk 3 era terbaru. Jadi masih sangat layak kalau kalian pakai di push trophy ya, ataupun PvP. Bang, kalau tak pakai di cavern, apalagi kalau di cavern, sudah pasti sudah sangat boleh ya. Untuk role-nya kita bisa lihat, dia bisa jadi tanker ataupun attacker. Oh, ternyata dia adalah attacker yang berelemen metal dan juga kegelapan. Dia bisa memberikan efek kebal kontrol dan juga penghilang shield. Untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti biasa, ada bintangnya, itu yang paling sering dipakai sama pemain Monster Legends ya. Karena ya itu yang menurut saya yang paling the best ya. Karena elemennya seperti ini, itu dia akan lemah terhadap attacker yang berelemen seperti elemen magic dan juga elemen cahaya. Jadi kalau Daublak ini bertemu dengan attacker yang berelemen magic atau cahaya, tidak saya sarankan menggunakan Daublak, karena Daublak ini nanti akan menerima kerusakan berlebih ya. Kurang lebihnya seperti itu, kalian hindari kalau ketemu attacker seperti itu ya. Daublak sendiri ini mempunyai kebal kontrol untuk trait pertama level 100. Jadi untuk level 100 dia sudah kebal kontrol, itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Kenapa Bang kok bisa dibilang bagus? Ya karena dia tidak bisa diberikan efek stun, freeze, VR, baby reservasi, possession, corruption, dan juga versi meganya. Kebal, bagus sekali. Ini urutan tertinggi ya, jadi paling bagus. Untuk level 110 dia mempunyai hardenet. Nah, habis dari tertinggi dia langsung anjlok ke bawah ya. Hardenet itu urutan terbawah ya, memang lumayan. Hanya saja kalau bisa ya mungkin minimal tahu ya. Nah, hardenet ini mempunyai peluang 20% kalau dipukul musuh bisa meleset. Contohnya, Daublak dipukul oleh musuh dengan keterangan miss, maka kerusakan, efek tortur, efek debuff, efek kontrol nggak ada yang masuk. Ya, nggak ada yang masuk kerusakan pun. Damage-nya juga 0. Itu adalah miss, berarti 20%-nya menyala. Bang, trait seperti ini yang paling bagus apa? Namanya adalah Super Demons. Sebenarnya ada kurang lebih ada 6, cuman yang satu saya lupa ya. Tak sebutin 5. Yang pertama Hardenet seperti ini 20% peluang. Yang kedua itu adalah Demons. Yang ketiga adalah Taug. Yang keempat Bulwark. Yang kelima adalah Super Demons. Itu semakin tinggi peluang semakin bagus. Ya, level 130 dia mendapatkan SC Area Nightmare, dimana SC Area Nightmare ini berfungsi sebagai waktu si Daublak ini mendapatkan giliran yang pertama, dia langsung menyebarkan area Nightmare, dimana semua musuh diberikan efek Nightmare. Itu berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan untuk semua musuh, dan juga menghilangkan 10% stamina setiap giliran selama 4 giliran. Itu adalah fungsi dari Nightmare. Bagus gak Bang? Jos. Kalau musuhnya berelemen tanah, karena elemen tanah itu lemah terhadap elemen kegelapan, maka kerusakannya akan bukan 10% lagi, tapi naik menjadi 25%. Kalau Hardenet, Taug, Bulwark, Demon, Super Demons itu dikombo dengan apa sih Bang? Trait seperti ini yang tengah ini itu seringnya dikombo dengan yang menurunkan akurasi musuh, seperti diberikan tortur Sunstorm, Sunburn, ataupun diberikan efek debuff seperti Daze, Minor Blind, ataupun diberikan efek seperti Blind. Nah, itu juga nanti nambah. Contoh, dia punya Hardenet. Contoh rekan timnya Daublak juga bisa memberikan efek seperti Blind, yaitu akurasinya dikurangi 50%. Ditambah Hardenet adalah 20%. Jadi Daublak nanti mempunyai peluang 70% waktu dipukul musuh bisa meleset. Itu adalah kombo-kombonya si Daublak. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk kalian yang tanya Daublak bagus gak? Bagus, karena memang eranya masih baru ya. Speednya itu masih 14 ribuan. Nah, untuk skillnya kita akan bahas untuk spesial. Karena untuk skill 1, skill 2, skill 3, dan skill keempat kita akan bahas di denguan nanti ya. Kita coba bahas efeknya sekalian. Spesial skill Ghastly Gemini. Dia menghilangkan semua efek positif untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan kerusakan masif urutan keempat. Urutan keempat besar ya. Jadi setelah diberikan kerusakan dia memberikan efek kontrol berupa VR. Nah, ini tak jelasin
bukan tak jelasin, kita bahas berurutan ya. Yang pertama dia ngilangin efek positif. Jadi contoh musuhnya punya evasion, nggak bisa dipukul, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diberikan tortur, diberikan efek kontrol, nggak bisa, kebal. Evasion itu kebal ya. Ataupun space time hanya bisa diberikan efek minus tapi tidak bisa diberikan kerusakan, itu juga repot lagi. Atau musuhnya punya efek regenerasi darah yang isi darah terus, regenerasi stamina, double stamina pool, damage proteksi, ataupun punya seperti double damage, triple damage, boost damage, itu semuanya adalah efek positif. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu adalah efek positif. Jadi semua efek positif seperti itu dihilangin oleh Doublak ya. Dihilangin, setelah dihilangin dia memberikan efek VR, dimana VR ini itu seperti ketakutan ya. Jadi musuhnya seperti ketakutan ya, kelihatan apa itu nggak tahu, pokoknya ketakutan. Musuhnya jika terkena VR itu pasti akan kalah di giliran selanjutnya. Setelah itu di giliran kedua, maka kita punya peluang 50%. Monster musuh yang habis terkena VR itu akan tidak ambil giliran lagi. Intinya seperti ini. Musuhnya, semua musuh kan ini dikasih VR. Semua musuh dikasih VR. Setelah itu musuhnya di next giliran atau giliran selanjutnya, musuhnya tidak ambil giliran sama sekali. Setelah itu semua monster musuh yang terkena VR dan yang tidak miss ya. Jadi kalau musuhnya punya trait seperti tadi Darden atau Bulwark itu kan bisa miss kan ya. Nah, jadi pokoknya musuh yang terkena VR di giliran keduanya itu bisa kena VR lagi. Jadi dia punya peluang 50%. Kalian bisa lihat 50% chance of the following one. Artinya adalah monster musuh bisa terkena VR kembali dengan peluang 50%. Jadi kalau musuhnya terkena VR 2 giliran itu kalian lagi beruntung. Nah, seperti itu Lori. Ono Lori, iya ri. Ya, dan ini kerusakannya adalah masif. Untuk urutan kerusakan itu ada 5. Yang pertama adalah low. Itu ini urut paling kecil dulu ya. Low, moderate, heavy, masif seperti ini. Yang dan instant. Nah, masif urutan keempat besar berelemen kegelapan. Untuk relik yang paling cocok menurut saya si Doublak ini mendapatkan Elvira's Words. Jadi ini nggak tak jelasin semuanya. Setelah si Doublak memberikan kerusakan ke musuh, jika darahnya di atas 50% langsung diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse. Udah itu. Nah, itu adalah Elvira's Words. Yang pertama adalah relik yang namanya Torvak Emas. Setelah Doublak memberikan kerusakan ke semua musuh atau ke salah satu musuh dan darahnya di atas 50%, maka musuhnya akan diberikan tortur yaitu curse. Jadi untuk cara ngaktifinya sama. Pokoknya darahnya musuh yang setelah dipukul itu masih 50%, langsung diberikan 2 tortur, yaitu curse dan juga repetanse. Jadi kalian bisa lihat untuk skill yang pertama dia memberikan efek nightmare untuk semua musuh. Jadi untuk skill yang ketiga ini kan tanpa tortur, itu bisa dikombo dengan tadi. Itu semuanya bisa dipakai 2 kali. Jadi yang paling tak sarankan di awal game ya pakainya mungkin bisa nightmare ini ataupun skill Pir Preasur kalau memang musuhnya punya metal, punya shield ya. Contoh, skill pertama dia memberikan kerusakan ke semua musuh dan juga memberikan efek tortur yaitu nightmare. Setelah diberikan seperti itu, musuhnya darahnya masih di atas 50% semuanya. Maka diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse dan curse dari 2 relik itu ya. Namanya adalah Torvak Emas dan juga efek dari Elvira's Words. Itu adalah 2 efek yang bagus buat si Doublak menurut saya. Nah, jadi sekali pukul Doublak bisa memberikan efek 3 tortur. Lori, Yori. Nah, untuk rune yang paling tak sarankan adalah 1 penambahan kecepatan untuk diri sendiri ya. Terus 1 seperti ini dan 2 penambahan kekuatan untuk diri sendiri, bukan untuk tim seperti ini bukan ya. Untuk diri sendiri Lori, ya. 2 merah 1 kuning. Kalau mau tak mutate Bang, mau tak pakai jangka lama di Cavern of Assassin setiap hari boleh, bisa dimutate dengan penambahan darah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi si Doublak ini karena memang dia attacker bukan tanker, jadi paling tak sarankan pakai yang paling atas. Yang tadi kan tak sarankan pakai 2 merah, itu dimutate semua pakai yang warna hijau, ataupun yang satunya kuning tadi dimutate dengan yang warna hijau juga. Nah, itu tak sarankan dikasih level 9 saja.
Level 7 dan 8 karena memang eranya masih baru, itu ya terserah kalian. 7, 8, 9 pokoknya. Yang paling tak sarankan level 9. Bang tak kasih level 10 ya, memang kalau levelnya rune udah banyak ya, yang level 10 boleh pakai itu. Hanya saja tak sarankan kalau memang runnya terbatas, mending dipakai ke ancestor level 10 ke atas ya. Ini sinergi timnya Graci EL itu nggak tak pakai, mungkin saya mau pakai rarity C. Ini pakai rarity C lagi. Seperti ini, semuanya C bang, jangan dong. Ini reviewnya apa itu? Ublak ya, ublak blak 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 blak. Levelnya 1 juta. Mana tadi? Bagus ya bentuknya, ublak ya, ublak. Seperti itu. Robot-robot yang ada di film itu. Apa itu namanya? Lupa ya. Cepatkan. Nah, ublak animasinya seperti ini ya. Bagus sekali, saya suka. Skill 8 seperti robot-robot yang namanya Zeus atau apa itu loh. Nah, itu lupa, pokoknya anak kecil itu ya, lupa ya judulnya. Skill pertama Haunted Talks, dia memberikan urutan kerusakan ketiga sedang ya, berelemen kegelapan dan memberikan efek nightmare untuk semua musuh. Bagus gak bang? Bagus. Nightmare ini fungsinya apa bang? Sama dengan Raid yang ketiga ya. Ini stamina 46, koldonya 2 ya, jadi sekali pukul kalau kalian pakai Relic Elvira Swords dan juga Torvak langsung memberikan efek 3 tortur kalau memang darahnya musuh di atas 50%. Skill kedua Schadenfreude, artinya entah apa nggak tahu saya. Dia memberikan urutan kerusakan keempat, yaitu masif ya, besar lah ya. Berelemen kegelapan untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek nightmare. Dan juga si Doublak mendapatkan regenerasi untuk dirinya sendiri. Regenerasi ini berfungsi sebagai menyembuhkan darahnya Doublak sendiri sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah fungsi dari regenerasi, menyembuhkan darahnya setiap giliran. Hanya saja nggak terlalu besar ya. Stamina 38, cooldownnya cuma 1. Skill ketiga, dia menghilangkan semua efek shield untuk semua musuh. Setelah itu dia memberikan efek heavy. Kerusakan heavy itu urutan kerusakan ketiga, berelemen metal untuk semua musuh. Stamina 44, cooldownnya 2. Remove shield. Ingat ya, remove shield. Jadi kalau musuhnya punya skill, bisa kalian hilangin shieldnya pakai skill ketiga. Kalau musuhnya mau pakai shield lagi bisa. Karena dia hanya menghilangkan, bukan memberikan efek pemblokiran ya. Kalian harus paham juga, remove shield sama shield breaker itu sama. Hanya saja bedanya itu dengan shield block. Sorry. Remove shield sama shield breaker itu enggak sama. Shield breaker itu ada efeknya warna merah di sini nanti. Shield breaker itu memecahkan shield musuh dan juga mencegah musuh menggunakan shield kembali. Nah, kalau untuk remove shield itu cuma menghilangkan. Ngono lho, Re. Iya, Re. Skill keempat, dia menghilangkan shield untuk salah satu musuh. Setelah itu dia memberikan kerusakan kelima tertinggi, insan, berelemen metal untuk salah satu musuh. Setelah itu dia memberikan efek damage proteksi untuk dirinya sendiri selama 2 giliran. Bang, fungsinya damage proteksi itu apa? Damage proteksi itu berfungsi sebagai dia akan mengurangi kerusakan yang akan datang sebesar 50% untuk dirinya sendiri. Contoh, Doublak ini dipukul oleh musuh dengan kerusakan 100M, maka yang masuk hanyalah 50M. Ngono lori. Nah, gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu untuk reviewnya hari ini. Kita coba animasinya. Kapaknya kuset bagus juga ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah komen, like, dan share ya. Buat kalian yang mau direviewkan monster atau memberikan kritik dan saran, silahkan ketik di komentar. Saya pamit undur diri, Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.